cara ibaratnya masuk karakter itu gimana? Buat aku sih mindset aku, I really already had this life before in, I don't know, in other dimension maybe. Selamat datang kembali di The Industry presented to you by Oppo. Sebuah acara mingguan tentang segala hal yang berhubungan dengan industri perfilman Indonesia, di mana saya, Arifin Putra, ngobrol dengan orang-orang berbakat yang memiliki passion yang sama dengan saya, cinema. So, without further ado, let's roll! Apa yang mendorong seseorang untuk memulai karir acting? Kalau saya sendiri memulai karir acting karena panggilan yang lebih tinggi, materi. Tapi saya benar-benar jatuh cinta dengan acting saat saya ikut sekolah acting. Saya takut banget setiap kali saya harus naik panggung untuk memperagakan sebuah adegan. Tapi begitu saya berhasil menjalani sebuah adegan dengan baik, rasanya luar biasa. Tamu saya yang berikut ini adalah seniman sempurna. Seorang model, penari, aktris. Tapi pertanyaan saya adalah, apa yang mendorong dia untuk menjadi seorang aktris? Langsung aja kita ngobrol dengan Asmara Abigail lewat video call menggunakan Oppo. Hai Asmara, apa kabar? You doing good? Hanging on like everyone else. And you? I'm doing well as well because I got this. Dapat kiriman tiramisu for adult Arifin Putra. Thank you so much. Made by myself. Supaya nggak salah orang ya. And it's actually still cold loh, gila parah. Okay, so you're hanging on during this pandemic ya. You're still sane, not insane. Yeah, I try not to keep it zen. Waktu itu kan lo sempat jadi kayak bisa dibilang citizen journalist di Italia ya. Waktu lo akhirnya kejebak di sana. So kenapa lo ada di Italia? What happened there? Terus akhirnya kok lo menjadi ibaratnya sumber berita utama kita di Indonesia tentang apa yang terjadi di Italia. Masa sih sumber berita utama? Salah satunya. No, it was such a nice, ya nggak bisa bilang nice sih, maybe bizarre experience. Maybe like the first adaptation of corona situation in this world, maybe. Karena waktu itu di Eropa mungkin sama sekali belum siap karena mereka pikir nggak akan nyampe Eropa, tapi actually it all happened suddenly so fast, semua orang masih bingung, they didn't know how to handle it, makanya angka kematiannya juga cukup tinggi. Aku di sana waktu itu kerja buat Milan Fashion Week, kebetulan ada 2 jadwal screening film, satu di Cinema Asia di Amsterdam awal Maret untuk film mudik, tapi akhirnya pihak Cinema Asia menyarankan aku untuk tidak berangkat. Karena aku datang dari Milan, dari Italia, jadi berbahaya. Terus harusnya at the end of March ada performance Setan Jawa sama Mas Garin and the whole gamelan team. Mestinya datang ke Paris kita perform, tapi eventually the event was cancelled karena at the end of March memang keadaan udah parah. Akhirnya situasi juga membingungkan buat turis ya. Jadi kayak should we go back, could we go back? Karena kebetulan waktu itu Milan flightnya nggak ada, di cancel semua. Jadi kalau misalnya aku mau pulang ke Indonesia, itu harus lewat Roma. Jadi kalau misalnya mau maksain pulang, actually itu kayak 4 days journey. Jadi kayak menurut aku it's wiser to stay. Terus kebetulan ada beberapa perusahaan teman aku yang memang langsung work from home sebelum pemerintah bikin PSBB. Actually I was happy sih, maksudnya kayak untuk even kayak nolong beberapa temen gitu, maksudnya jadi mereka lebih prepare untuk bikin sistem kerja by Zoom and everything kayak before PSBB was a thing gitu. Jadi mereka udah prepare lebih dulu. Sebetulnya problemnya kan kita siap apa enggak, kayak the life should go on gitu, whatever the situation, and we should be ready to adapt or die. Tapi waktu itu kalau nggak salah kita kan juga sempat satu produksi bisa dibilang ya. Waktu lu masih di Italia kalau nggak salah. Jadi
yang video action-actionan itu loh, yang sambung-sambungan sama Dian. Lo selain itu juga sempat ada beberapa bisa dibilang proyek dadakan juga. Ada beberapa proyek dadakan, kesempatan syuting sama Prita Arya Negara karena kebetulan Shadira juga lockdown di Milan di rumah keluarganya, jadi akhirnya kita malah syuting. Jadi kita syuting by Zoom, terus di direct dulu mau ambil shotnya seperti apa, terus abis itu script juga udah ready, akhirnya bikin series dan hopefully bulan depan tayang. Yang bakal tayang di YouTube atau di streaming? Di OTT tapi kayaknya masih dalam proses, jadi belum bisa cerita lebih jauh. Dikit. Tapi judulnya Jarak dan Waktu. Dan udah keluar sih trailernya di sosmed gitu. Oke, Jarak dan Waktu. Oke, menarik. Dan kalau buat kamu sebagai aktris ya, syuting lewat Zoom gitu, lebih susah, lebih mudah, atau justru nyaman? Yay, I don't need to wear pants gitu kan. So, gimana proses syuting lebih lewat Zoom? susah karena kayaknya masalah pertama as an actor gitu ya, kayak maksudnya we really need to feel gitu, maksudnya pasti Arifin juga ngerasain hal yang sama, maksudnya even kita kerja lewat Zoom pasti habis selesai satu sesi Zoom rasanya capek banget, it's energy draining kan, maksudnya we really need human connection gitu, after all kayak ya kita makhluk sosial gitu kan, cuman maksudnya okay, we understand in this pandemic situation ini salah satu solusi dan kita harus tetap menemukan cara-cara baru untuk tetap berkarya gitu kan. Nah di sana juga kita tergantung banget sama wifi of course karena kita selama syuting kita ada Zoom session ya with all the cast and crew. Jadi lawan main aku Morgan Oy juga standby di Zoom walaupun memang kebanyakan cerita untuk scene aku tuh kayak by screen gitu, cuman untuk bantu reading dan dialog dia standby gitu. Jadi kayak pengalaman tersendiri juga syuting di era pandemik gitu. Waktu itu sih Italia juga udah mulai turun casesnya karena itu kita syuting bulan Mei, jadi mereka udah buka lockdownnya. Kita syuting di rumah Shadira, terus ketemu keluarganya, tetangganya, itu tak salaman aja tuh rasanya masih aneh banget. Rasanya antara seneng bisa kayak salaman lagi tapi ada rasa juga is it safe? Akhirnya beneran salaman tangan ketemu tangan atau tetap kayak cuman fist bump atau? Aku sih jarang nawarin tangan ya, cuman kalau misalnya orang lain nawarin aku pasti shake hand. Habis itu aku bersih tapi biasanya aku lebih ke namaste. My go to move is namaste sih. Namaste ya. Kalau fist bump juga abis itu langsung bersih-bersih sih. I like it like this, like. Kalau itu paling aneh sih. Itu kayaknya kayak like why. Nah, kamu sekali lagi kan sempat stuck di Italia dan kayaknya kamu ada hubungan dan sejarah yang cukup kuat dengan Italia. Pernah kuliah di sana, cum laude pula. What's your connection to Italy? Jadi dari kecil memang pengen masuk ke dunia fashion, jadi aku ambil kuliahnya fashion business. Terus itu masih di LaSalle College International Jakarta. Di hari pertama aku kuliah ketemu sama satu dosen namanya Dani Ismanu. Miss Dani ambil sastra Itali setelah untuk melengkapi sastra Prancis dan pernah tinggal di Verona 2 tahun. Verona kotanya Romeo and Juliet. Nah karena kita sering ngobrol, she inspired me so much about Italy and learning other languages to shape our point of view or to open our mind about other cultures gitu, or even to understand our own cultures by learning other cultures gitu. Nah, jadi sekarang bisa bahasa apa aja nih? Fluent, yeah, of course, Indonesian, English, Italian, Prancis, not so good. Learning again, Spanish yang paling low karena cuman belajar sebentar. Tu parles français ya? Un petit peu. Je te dis le français un peu. C'est très drôle, hein? Ya, itu beda banget sama konsep bahasa yang aku pelajarin, mungkin bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi itu bikin aku semangat banget, kayak ini bahasa susah banget for me gitu, karena konsepnya beda banget. Tapi
Aku penasaran banget kira-kira gue bisa nggak ya ngomong in the future, dan ternyata bisa. Dan maksudnya begitu bisa menguasai bahasa, apa ya, kayak it's unlock another part of me, or like to possess another soul, or to know myself better gitu. Nah, dengan belajar begitu banyak bahasa itu juga ikut membantu dalam proses acting gak sih? Maksudnya, For me it is. how so? Do explain. Menurut aku ketika kita menggunakan bahasa yang berbeda, cara pikir kita berubah, personality kita berubah. Pertanyaan menarik kalau gesture gitu. In what language do you think first? Indonesian of course. Tapi depends ya, kadang-kadang kalau misalnya bahasa Itali, misalnya ngobrol, masuknya sih ke bahasa Inggris kayaknya, masuk ke bahasa Inggris terus langsung derut gitu. Terus harus begitu dia selesai ngomong kita mesti respon kan. Jadi kayak aku langsung translate lagi buat keluar in Italian. Aku nanya ini semua karena maksudnya adalah pengen ngerti cara kamu approach acting. Karena maksudnya belajar marketing soal luxury brand, you love languages. Tapi pada saat yang sama suka menari juga. Jadi pengen tahu aja gimana itu semua membantu kamu sebagai seorang aktris. Karena yang menarik juga, kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, tapi the first film you played in itu kan Setan Jawa ya? Iya, Setan Jawa. Kalau Setan Jawa kan juga menariknya adalah itu film bisu kan? Iya, film bisu, hitam putih, live performance diiringi dengan gamelan dan orkestra klasik. Nah, kebetulan karena ada background aku di seni tari, jadi makanya bisa semuanya pemainnya itu semua maestro tari Jawa dari Institut Seni Surakarta, di ISI Surakarta. Jadi kayak semua pemainnya itu maestro, cuman aku doang yang mungkin kayak rakyat jelata. Mungkin kalau di level tari gitu kayak aku nari as a hobby gitu. Jadi aku ambil kelas pole dance, tango, flamenco itu as a hobby gitu. Cuman begitu casting mungkin dikasih gerakan tarian Jawa, mungkin badannya juga lebih mudah dibanding orang yang sama sekali nggak nari gitu kan. Tapi karena postur tubuh aku dan mungkin muscle memory-nya itu tarian lain, bukan tarian Jawa, jadi postur badan aku atau gerakan tari aku berbeda sama penari-penari yang lain yang memang maestro gitu. Jadi mungkin itu memberikan dinamika dan warna yang berbeda, sehingga peran aku juga di situ jadi kelihatan something off but something interesting gitu. Speaking of languages, jadinya karena ini film bisu kan pada artinya bisa dibilang it's another new language for you as well kan dalam film ini. Iya, dimana jadi film body pertama language. nggak menggunakan kata-kata gitu. So how was that process? Dan mungkin juga bisa ditanya, kok bisa gitu ketemu sama Mas Garin gitu? Ketemu Mas Garin sebetulnya karena awalnya ke premiernya Cokro Aminoto waktu itu. Nah, because I love fashion, jadi I dressed up gitu my way. Dan Mas Garin inget, jadi Mas Garin nanya ke Paul Agusta kayak, Paul itu siapa perempuan surrealis? Dia bilangnya surrealis. Wow. Perempuan surrealis itu, and I got the casting call because of my fashion background maybe gitu. Dan kebetulan memang pas lagi dipanggil casting call, memang aku 3 bulan lagi les nari non-stop tiap hari. Weekend juga les. Jadi kayak something right, also in the right time gitu. Jadi kayak semuanya kayak inline aja gitu. I need you to become my stylist kayaknya. Jadi biar bisa dapat film-film Garin. Dan untuk film bisu, apalagi film pertama, itu karena biasanya kalau aktor-aktor yang lain yang udah bertahun-tahun acting terus tiba-tiba harus main film bisu atau nggak boleh ngomong, itu tantangan yang luar biasa. You got that in your first film gitu kan. Kayak itu susahnya, nggak kebayang sih susahnya seperti apa sih, maksudnya main film bisu gitu, dimana you have to express tapi pada saat yang sama nggak ada keluar kata-kata kan gitu. Kayaknya dapet Setan Jawa tuh juga maksudnya salah satu jodoh yang paling berharga ya, karena aku dari kecil suka banget nonton film bisu. Jadi dari kecil, dari TK aku nonton film-film Charlie Chaplin gitu, terus kayak I really love Buster Keaton juga. Terus rada lebih gede aku mulai cari-cari film Matahari yang starring Greta Garbo. Jadi I was a bit peculiar kid ya, maksudnya siapa sih? Kamu yakin kamu orang Indonesia?
Maksudnya aku waktu SMP kerjaannya ke rental DVD, itu aku selalu berdiri di row film-film festival dan aku selalu minjem film-film itu. Maksudnya itu anak SMP, it's a pretty weird time for a kid to search something like that. Cuman jadi begitu aku dapat proposal Setan Jawa dan aku baca dosiernya, maksudnya kayak oh my god, this is what I've been shaped atau looking for all of this time gitu. Maksudnya itu benar-benar sesuatu yang nggak nyangka bisa dapat kesempatan seperti itu, dan akhirnya itu aku belum pernah acting di film sebelumnya. Terus ada workshop di ISI Surakarta 2 minggu, itu kayak aku ikut kuliah gitu. Jadi mungkin pagi belajar Jawa klasik, abis itu Jawa kontemporer, abis itu kita breakdown pengadeganan. Jadi adegan berapa yang kita mulai olah. Dan itu semua penari-penari kan mereka semuanya maestro tari yang rata-rata resident artist di luar negeri. Jadi kayak semua penari baru ngumpul H-1 syuting karena yang satu di London, yang satu di New York, yang satu di Taiwan, yang satu di Jepang. Jadi kayak benar-benar masih banyak field seni yang sebenarnya udah go international, tapi maksudnya publik memang not too familiar with that gitu. Dan maksudnya aku bangga banget sih bisa kerja sama mereka semua gitu, dan mereka semua membantu aku gitu untuk belajar dan menjadikan Asih, karakter aku di Setan Jawa itu menjadi hidup gitu. Jadi sebetulnya karena mereka semua, karena semua penari pemain di Setan Jawa, dan karena Mas Garin membuat ambience syuting, produksi dan lain-lain sangat nyaman. Jadi aku juga nggak beban ya, mungkin semakin kita relax, semakin kita santai, semakin semuanya jadi natural gitu. Jadi kayak the whole team really helped me a lot. Terus waktu itu langsung love at first sight untuk acting dan menari, atau tetap masih ada rencana lain, maksudnya tetap mau ke fashion atau modeling? Karena kalau nggak salah kan kamu mulai dari modeling ya? Jadi aku modeling waktu aku teenagers, tapi dari dulu memang cari cara untuk masuk ke dunia perfilman, cuman memang belum ketemu aja sih. Jadi kayak karena dari aku mulai pertama kali foto umur 14 tahun, dari kayak foto-foto katalog, terus ikut salah satu kayak modeling competition salah satu majalah di Indonesia. Waktu itu lagi zaman aku SMA, itu salah satu majalah itu lagi hits banget gitu. Gadis ya? Go Girl. Go Girl. Go Girl. Wow. Terus karena masuk ke Go Girl sering dikirim casting tapi lebih ke iklan. Akhirnya dapet, waktu itu aku kuliah pertama kali aku iklan, sutradaranya Dimas Jai di Dingrat. Nah itu pertama kali aku syuting. Oh iklan langsung Dimas Jai? Wow, how does that happen? Ini gimana sih caranya film pertama Garin Nugroho, iklan pertama Dimas Jai? Wow, I envy you. Nah terus the funny thing is, di OP-nya Mas J waktu itu aku umur 19 tahun itu Pak Theo, yang which is jadi di OP-nya Setan Jawa. Jadi after all those years aku yang kayak Pak Theo kita ketemu lagi. Dan ketemu lagi sama Pak Theo di film Kamila Andini. Jadi aku paling banyak kerja kayaknya sama di OP Pak Theo. Terus ya mulai casting iklan, tapi waktu itu aku nggak ketemu caranya masuk ke film. Pernah casting berapa kali sama Joko, sama Abang. Akhirnya dapet juga? Enggak, waktu aku masih kuliah, aku castingan Rob, terus casting Modus Anomali nggak ada yang dapet. Akhirnya aku yang kayak mungkin belum jodoh, akhirnya aku pilih ambil S2, terus berangkat ke Italia karena dapat beasiswa juga. Terus waktu itu juga lagi cinta-cintanya sama Italia kan. Tapi dari dulu kuliah di Italia juga, in my mind selalu aku pengen kerja di film gitu. Terus habis itu akhirnya pas pulang, aku sempat kerja di kantor sebetulnya. Jadi waktu lagi Setan Jawa itu aku baru masuk kantor 2 minggu. Terus izin cuti 3 minggu buat syuting Setan Jawa. Terus aku bilang, kalau misalnya if I'm a burden, if you want to let me go, it's okay gitu. Jadi aku maksudnya ya kalau misalnya harus berhenti dari perusahaan yang hire aku, akhirnya mereka decided untuk nungguin aku. Jadi aku syuting 3 minggu untuk Setan Jawa, habis itu balik ke kantor kerja lagi. Tapi begitu balik ke dunia kerja di kantor, kayaknya udah nggak bisa balik karena aku udah jatuh cinta banget sih waktu syuting pertama kali sama Mas Garin. Oh well, ternyata tapi ya yang penting kamu tahu passion kamu di mana kan. Nah ngomongin soal passion, tadi kan sempat bilang suka dengan film-film festival lama gitu kan. That
peculiarity itu datangnya dari mana? Kadang-kadang aku nonton film yang aku suka, misalnya film eh dulu mamaku suka banget nonton Pretty Woman, jadi film waktu aku kecil aku nonton paling sering itu Pretty Woman. Jadi aku mulai cari tahu misalnya Julia Roberts filmnya apa aja. Jadi aku cari tahu dia main film apa aja, atau Richard Gere main film apa aja. Nah, jadi dari list film-film mereka, aku nontonin, aku cari satu-satu, terus aku suka aktor lain, aku cari. Jadi aku belajarnya sih dari filmografi aktor-aktornya. Nah, pasti salah satu itu akhirnya masuk ke sirkuit film-film festival, mulai masuk ke Monica Bellucci, mulai masuk ke kayak Vincent Cassel kayak gitu. Jadi terus mulai mengenal sutradara, akhirnya mulai cari tahu sutradara apa aja sih, bikin film apa aja sih, kayak masuk ke festival apa aja sih gitu. Jadi kayak udah rada obses gitu. Ya, kalau nggak salah bikin rencana hidup saat umur 5 tahun ya. Jadi what was the big plan if I may know? I mean, waktu umur 5 tahun itu bikin sebuah rencana, nah rencananya apa? What did you want to achieve? Okay, I want to experience many lives. I want to experience, I don't know, I like something with adrenaline. I like aku bosanan anaknya, jadi kayak the idea of living many lives in this one lifetime kayak an ultimate goal mungkin. Jadi dan dulu waktu itu mungkin waktu aku umur 5 tahun aku ada 3 princess yang aku suka dari Disney, Pocahontas, Little Mermaid sama Jasmine. Tiga-tiganya nggak ada yang pakai dress. Oh, okay. Yes. Terus kayak Pocahontas tinggalnya di hutan gitu, Little Mermaid di bawah air. Terus si Jasmine punya pet si Raja, which is tiger. Jadi ya, apa ya maksudnya, kenapa aku harus pingin paling suka princess yang mana? Kayak why I couldn't experience everything gitu. Jadi ya, mungkin umur 5 tahun mikirnya kayak gitu kali. A bit peculiar kid maybe. It's not, tapi maksudnya sebagai aktris ya sempurna. I mean, you have the best motivation ever untuk jadi aktris. Pengen live out other lives. That's a very interesting way of seeing it sih. Kalau lu sendiri belajar acting itu di mana? Sebetulnya pengen banget belajar secara akademis. Kalau misalnya punya kesempatan, I would love to. Cuman kalau misalnya ambil kuliah atau apa, memang belum. Tapi aku ambil beberapa workshop acting di Istituto Italiano di Cultura Jakarta. Kadang-kadang mereka ngundang seniman atau orang teater untuk bikin workshop. Nah, aku selalu ikut. Walaupun lebih banyak workshop contemporary dance jadi yang aku ikutin juga. Okay. Jadi kayak buat aku anything to develop the ability to communicate with your body or with your soul in a way gitu. Jadi aku selalu ambil gitu. Tapi yang selalu nolong aku sih sebetulnya tiap pekerjaan yang aku ambil selalu menolong aku untuk belajar lebih lagi gitu di dalam dunia acting. Dan aku ngerasa selalu terbantu sama hubungan yang aku punya dengan sutradara dan cast lainnya. Jadi biasanya setiap pekerjaan yang aku ambil itu kayak selalu kesempatan untuk belajar gitu. Gue bisa bayangin banget sih lu bisa menikmati kayak kuliah akademis tentang classically trained acting gitu kan. Kalau ini menarik sih, kalau buat lu sendiri acting itu apa sih artinya? Acting is living, I think. It's a way of life gitu. Terus dengan tidak pernah menjudge orang lain ya, karena maksudnya kita nggak pernah tahu apa yang pernah mereka alamin, the background atau their goals in life gitu. Jadi kayak maksudnya acting for me maybe learning to understand more about humanity. Ya, I guess so. Ini menarik sih. Ini bisa jadi buat Pancasila juga bagus ya. Untuk belajar toleransi, you have to learn acting. Yes, of course. Iya, karena pada dasarnya you can never judge your own character kan. No, Maksudnya you cannot. mau karakternya baik kayak, mau jahat kayak, mau bunuh-bunuh orang kayak, we still have to see hidup itu dari sudut pandang karakternya kan. Dan aku selalu merasa karakter yang aku pernah mainin ya, it's part of me, it's part of my character in a way gitu. Jadi maybe it's a life that I never had and I have the chance to experience it now gitu. Kayak kalau misalnya di film Gundala itu kan main karakter jahat kan di situ. And you're a bit cray-cray there kan. Kalau misalnya bilang you feel like part of you ada dalam setiap karakter, nah di situ ngerasa juga bahwa
bagian dari itu pernah mungkin kamu hidup dalam hidup lain atau dimensi lain? Kayak misalnya destiny kita is full of anger in a way, terus kayak she hates the society and rebellion and everything gitu. Sebenarnya kalau aku baca background story-nya dari Joko, maksudnya we can really understand why she acts like that gitu. Jadi kayak sebenarnya dia juga korban dari lingkungan gitu, dan maksudnya mungkin ada kemarahan atau ketidakpuasan aku dalam hidup yang sebenarnya aku nggak bisa blow up in a normal life situation. I couldn't be just destiny kita in real life gitu. Jadi the energy transfer me to that character in a way that it unleashed the part of me that I never open, something like that. Dan maksudnya setiap karakter yang aku mainin, aku selalu belajar sesuatu dari mereka. As I treat them like a real person. Oke. It is. They are a real person. Oke. Nah ini beneran ini menarik banget. Jadi kalau misalnya kayak jadi karakter yang baru gitu ya. Emang rasanya do you feel like a bit schizophrenic bahwa ada dua orang dalam satu jiwa gitu ya. There's Asmara and then there's the character. Atau memang kamu menjadi karakternya? Mungkin kayak sebelum action itu masih ada dua, tapi begitu when the lights is on, when the sound is on roll, when the camera is roll and the director set action, it's one. Begitu cuts, dua lagi. Oke. Nah, khususnya karakter-karakter yang agak rumit ya, atau yang mungkin bisa dibilang bahaya dalam tanda kutip, itu cara ibaratnya masuknya dan akhirnya juga pelan-pelan melepaskan karakter itu gimana? Mungkin agak susah jawabnya, kayak sebenarnya karena I never really know in a way secara teori ya. Maybe it's more like feeling and emotion. Jadi kayak kalau aku sih benar-benar biasanya I feel more comfortable. Memang aku full 100% begitu action and gone a bit by bit after cut. Dan untuk pendalaman karakter dan lain-lain, I don't know how to explain. It feels more like a feeling ya. Jadi kayak maybe I really try to connect the something that's inside of me to be activated. In a way, buat aku sih mindset aku, I really already had this life before in I don't know in in other dimension maybe. Jadi try to recall my DNA to be back. Oke, jadi recall pengalaman dari kehidupan yang kamu yakin banget udah pernah kamu ngalamin dalam kehidupan yang lain. Iya. Oke, I know wow, it's that's a bit interesting. Jadi basically kamu sudah pernah mengalami hidup ini, so you just have to remember the past, gitu ya? Iya, in a way recalling my DNA maybe. I don't know if it's too weird to be Nothing put is in too a weird. sentence, but I use that. Wow. Nah, Ada yang pernah jelasin kayak gini nggak? Enggak sih. That's weird. Makanya, again, as you said, nggak ada benar, nggak ada salah kan. Everyone has their own way gitu kan. So if you're multidimensional being, awesome. Tapi kalau gitu, misalnya lagi acting nih adegan yang sangat intens gitu kan. Dan pas dengar kata cut, are you sometimes still in there and it takes you time to realize? No. After cut, misalnya nangis ya. Ini kejadian waktu Setan Jawa sih, kayak Okay. nangis, kayak my husband is dead. Gimana Not nangisnya? that suffering. How do you cry? Okay. Terus cut, I was like, yay, it's cut, like that. Oh, wow, that's quick. Okay. Karena kalau gue pasti gue butuh waktu sih. Kalau bisa habis adegan intens, terus tiba-tiba orang tepuk tangan, gue justru yang gue harus pergi. I can't. I'm like, don't break it for me. Tapi emang pas mau actionnya sih yang menurut ya itu mesti the silence help me a lot sih. Dan karena kamu kan juga backgroundnya dari dansa kan, from dancing. Jadi for you, is your body a very important tool for you in your acting Yes. process? It's part of the DNA. Oke. Jadi kalau misalnya dapat peran yang nggak boleh gerak sama sekali,
itu buat kamu susahnya minta ampun atau justru like challenge accepted? Enggak juga sih, maksudnya nggak bergerak sama sekali kan another type of body language. Aku suka sih sebenarnya yang berhubungan dengan bentuk tubuh, gerak tubuh, mimik muka. Jadi sebenarnya malah yang harus diolah itu tone suara, cara berkomunikasi, volume suara atau karakter suara, jadi biar bisa lebih bervariasi juga. Maksudnya kadang-kadang banyak banget yang komplain suara aku terlalu crispy. Mungkin crispy is a nice word, maybe cempreng gitu. Oh, okay. Crispy and cempreng, alright. Iya, jadi aku les vokal sama Lea Simanjuntak karena dia buka fun singing class. Maybe yeah, I think it's a very good learning process also to understand my voice better. Tapi lu tipe orang yang benar-benar haus akan pengetahuan ya, jadi I love to study, my hobby. wow, jadi nggak pernah berhenti ya. You're definitely not a person who's like satisfied. Nih kayaknya udah cukup bagus nih gitu ya. Oke, kalau misalnya di luar acting, just in general, you as Asmara Abigail, apa sih yang pengen kamu capai dalam hidup ini? Ya pasti baliknya ke film industry, kayak maksudnya I'm really passionate about my job gitu. Maybe salah satu yang aku pengen, aku senang banget kerja sama with international scope of people gitu. Kayak misalnya datang ke film festival, aku senang banget kayak ketemu sama orang-orang yang emang kayak trying to figure out how their ideas going to end up as a real form gitu. Jadi kayak ngelihat filmmakers dari belahan dunia macam-macam trying to pitch their ideas atau screening kerja keras mereka yang akhirnya jadi gitu, bisa ditonton orang, ketemu. I really love that ambience. Jadi mungkin my goals would be involved in international production, I hope gitu. Kebetulan kemarin punya kesempatan main film produksi Italia, it's a short film, syutingnya di Nusa Lembongan. Dan film itu kemarin selected in Venezia Biennale. Tapi sayang sekali karena pandemik, I couldn't be there gitu. I really wish I could be there and build the connection, trying to find agent and meet filmmakers gitu. Tapi sayang sekali belum jodoh gitu. Tapi dengan filmnya udah di sana, itu udah senang banget sih. Hello everyone, we want to take a quick moment to thank our sponsor Oppo for making the show possible. All video calls and also behind the scenes are shot on Oppo using the Oppo Reno 4 Pro. HP ini ada satu fitur yang cukup menarik bernama AI Color Portrait. Jadi kalau kita mengambil sebuah video atau foto menggunakan AI Color Portrait ini, subjeknya, saya, akhirnya tetap berwarna, namun backgroundnya semuanya hitam putih yang memberikan efek video atau foto yang sangat unik dan sangat menarik. Give it a try. And now, back to our show. Lu kan akhirnya mulai terkenal di Indonesia karena main film horor atau thriller justru ya. Tapi kalau dulu kan stigma film horor tuh cukup buruk sampai akhirnya mengalami sebuah pembaruan bisa dibilang ya. Terus pembaruan ini atau renaissance ini kan dikomandoin sama Joko Anwar. Nah pas pertama kali ditawarin film horor seperti ini, itu lu sempat agak ragu-ragu atau justru lu bilang oke, ini film Joko Anwar, I have to take it? No, kayak I've been a fan of Joko Anwar since I was junior high school. Jadi aku nonton Janji Joni kayaknya SMP kelas 1 atau kelas 2 gitu. Dan waktu aku ulang tahun, kayaknya aku kelas 1 SMA, aku dikasih kado sama teman dekat aku yang sekarang jadi wardrobe, tim wardrobe, jadi orang film juga. She worked with you before, Ametisha. Ah, ya, oke. Dia kasih aku kado DVD Kala. Jadi buat aku Joko Anwar itu juga something very personal that I keep it dear in my heart. Jadi punya kesempatan akhirnya kenal abang, bisa kerja sama abang dan beberapa kali kerja sama abang gitu. Jadi kayak it's something beyond gitu, yang maksudnya kayak mimpi anak SMP apa sih gitu kan. Cuman maksudnya ternyata ya nggak ada salahnya juga sih punya mimpi kayaknya. Kayak mungkin it leads the way in a way. Jadi begitu ditawarin abang ya tentu aja. Dan kalau misalnya kamu seperti kamu bilang sendiri, you are quite peculiar gitu kan. Waktu itu aku juga
pernah ingat you had a very peculiar relationship with a very unique actor gitu I kan. know that's the most peculiar part of my life, I think. Tapi pas gue lihat kalian berdua sih gue happy banget kayaknya ngelihatnya it's a very interesting balance gitu Oh, kan. it was such a happy period also. Kalau gue masih inget banget momen pas full disclosure ini Aat ya. Kalau pas si Aat menang Piala FFI untuk film dia, terus lu Yes. dampingin dia, gue masih inget banget. Lu tuh benar-benar nangis terharu gitu. You were so happy No, for it him. was such a happy moment, and he mentioned my name, which is a bit surprising. Yeah, I was like, I was like, oh, she remembers me. oh God, I'm not gonna comment on that. Kalau Aat kan termasuk, I think everyone in the industry knows bahwa dia termasuk orang mungkin paling unik di industri Of perfilman course, Indonesia. maybe the peculiar should be for him, not for me. Yeah, I think compared to him, you're nothing. I know, aku level A mungkin, dia level Z. ultra, omega. Dia benar-benar udah di dimensi lain. I think he's talking to characters of himself of every dimension every single day all I the know. time. Tapi kalau dari Aat kan menurut aku juga dia termasuk salah satu aktor paling berbakat di Indonesia juga Yes, kan. he is. He's so talented. Nah kalau misalnya selama kamu sama dia itu kamu juga banyak belajar soal acting dari dia nggak sih? Dan apa sih yang kamu dapat dari dia gitu? Sebetulnya kalau untuk pekerjaan waktu kita periode kita bersama, sebetulnya aku belum begitu aktif sih untuk di film gitu. Kalau misal belajar dari Aat mungkin lebih observasi aja sih, kayak maksudnya his work ethic gitu, terus his creative process. Tapi in a way cara kita kerja juga beda. Jadi in the end it's mungkin untuk bahan belajar maybe gitu. Kalau kamu kayaknya dalam beberapa tahun ini, dalam 4 tahun kamu main di 11 film. Kamu sadar gak sih kamu main sebanyak itu filmnya? Aku sadar main filmnya banyak, cuman aku kayak tiap kali ditanya lupa terus, kayak I lost count. Cuman banyak banget periode dalam satu periode aku ada di 2 produksi tuh sering berapa kali kejadian, dan kayak beda kota. Misalnya yang satu kayak waktu Ghostwriter di Depok bareng sama Perempuan Tanah Jahanam di Banyuwangi. Jadi biasanya selesai syuting di Depok jam 1 pagi, pulang siap-siap ambil first flight ke Banyuwangi. Sampai Banyuwangi syuting, subuh ambil first flight ke Depok. Tektokan kayak gitu udah sering banget. Or even kayak syuting mudik di Jogja bareng sama Gundala di Jakarta. Kayak gitu juga, ambil first flight and everything. Even workshopnya juga bareng, readingnya juga bareng. Gitu. Mudik itu yang filmnya si Putri ya? Ya, Adrianto Dewo. You should watch it though. Oke. Itu belum keluar kan? Udah. Udah ya? Itu keluar di Mola TV, and actually it's very accommodating karena bisa bayar pay per view. Kamu brand ambassador Mola TV ya? No, tapi aku beneran suka banget sama film selectionnya karena banyak film-film festival. Oke. Jadi kayak explains misalnya everything. kayak film-film dari Locarno Film Festival ada, jadi kayak it helped me a lot. Tapi kalau misalnya lagi main 2 film gitu, ini pertanyaan klise sih, banyak orang nanya. Tapi kayak gimana caranya akhirnya bisa membedakan film A sama film B gitu kan? Apalagi kayak lu bilang, maksudnya harus ambil first flight gitu. Itu juga kalau dipikirin gila banget sih, maksudnya kayak I don't know, ternyata pas kalau misalnya udah selesai syuting kayak oh my god I'm still alive gitu. Karena kayak ngejar, kayak maksudnya you know how the shooting works, the timetable was crazy, kayak mungkin disiplin sih, maksudnya disiplin, this is my job, this is what I have to do, this is what I love, dan di dalam 2 karakter itu it's for me mindsetnya sih, maksudnya aku di produksi yang ini aku menjadi seperti ini, terus kayak just get in gitu, terus habis itu cut, finish, take the flight another city, this is my character, this is the production. Mungkin disiplin really help a lot. Jadi kayak I think the left brain help my right brain. Oke.
Fancy. Itu akhirnya ada bantuan dari playlist misalnya, atau misalnya bikin karakterisasi, atau misalnya baca Iya, buku tertentu. playlist selalu membantu sih. Dan kadang-kadang playlist, kadang-kadang I need silence, jadi nggak emang pas lagi. Dan meditation really help me a lot sih to come back to the zero point, to cleanse your mind, to cleanse your soul. Kayaknya gue harus belajar meditasi deh. Iya, ibaratnya kayak oke, kalau diet or detox itu kayak ngebersihin badan, tapi jiwa juga harus dibersihin. Dan dengan begitu banyak kerjaan, gimana sih caranya lu membalance antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi? Membagi kehidupan pekerjaan dan pribadi sulit, karena aku merasa pekerjaan di dunia ini itu adalah bagian dari kehidupan pribadi. Dan kalau kayak gitu, ini nggak usah terlalu detail sih, tapi maksudnya kalau begitu bagi waktu dengan keluarga dan juga dengan misalnya pasangan gitu, itu jadinya it's quite hard ya. It is hard, tapi keluarga aku, kita emang deket sih, jadi kayak biasanya keluarga aku selalu main sama teman-teman aku. Even aku nggak ada di rumah, teman aku main ke rumah dan hang out sama keluarga aku. Terus kayak misalnya kalau event premiere dan lain-lain, kalau misalnya aku bisa ajak, aku undang, mereka datang. Even acara Zoom aku aja mereka datang nonton. Oh wow. Yes, Okay. they're so very active also gitu, kayak mendukung banget. Kalau misalnya pasangan, dia juga mendukung 100% dan he's very proud I think of what I'm doing. Jadi kayak nggak ikut campur sama sekali sih, kayak maksudnya nggak ibaratnya he thinks that I know what's right for me and he just let me be. Best kind of boyfriend. So what's next for you untuk Asmara Abigail? Apakah sudah ada rencana di tengah pandemi ini, atau udah bikin rencana post pandemic mau begini gitu? Sebenarnya di tengah situasi kayak gini kita mau bikin plan juga seems useless in a way, kayak it's a more like mungkin lebih kayak goal kali ya. I like it more goal rather than dreams, karena kayak goal lebih practice. Kalau dream itu kayak lebih ngawang-ngawang gitu. In a way aku tulis goal itu lebih kayak supaya the path is clearer in a way, tapi maksudnya untuk planning yang lebih pragmatik gitu belum ada sama sekali. Even kayak I don't plan to catch any flight atau kayak trip for personal. Mungkin kalau misalnya pekerjaan lebih terjadwalkan. Tapi lucunya maksudnya di akhir tahun ini malah makin banyak project. Oh wow. Okay. Gitu, jadi kayak maksudnya just go with the flow, still stick with my own goals to open the path. Dan kayaknya punya to have trust, faith in any way you like or you feel comfortable helps a lot sih. Oke, nah kalau sekarang dapat banyak tawaran di akhir tahun begini, agak parno atau lebih hati-hati milih film, atau sama aja just business as usual? Pasti selalu tanya, maksudnya protokol kesehatan, berapa orang yang involved, seperti apa, dan kalaupun misalnya pekerjaan di luar kota, misalnya kayak kamar dan lain-lain, itu protokol kesehatannya seperti apa gitu. Lebih concern ke situ, cuman dan dilihat juga proyeknya seperti apa, kayak kalau misalnya it's worth it ya let's go gitu. Dan kalau lo kan termasuk masih bisa dibilang relatif baru di dunia perfilman kan? Iya, baru banget. Relatif, bilang aja relatif. Tapi menurut lo apa sih yang lo mengharapkan yang perlu terjadi dalam industri ini untuk mengakomodasi aktris-aktris muda seperti lo? So what would you like to change, or what do you think needs to change supaya aktris-aktris muda seperti lo tuh bisa makin berjaya lah gitu? Sebetulnya zaman aku dulu sama zaman sekarang mungkin udah agak beda. Kayak maksudnya dengan adanya sosial media, ada banyak lab acting yang tersedia gitu di Jakarta. Kayak misalnya bengkel acting Kumanya, punyanya Paul Agusta. Maksudnya zaman aku dulu nggak ada.
banyak yang ikut workshop acting terus akhirnya kenalan sama orang film atau kenalan sama mentornya. Kayak misalnya Paul, aku yakin banget dia channeling anak-anaknya yang berbakat untuk masuk ke ranah industri, either punya kenalan casting director yang dikenalin atau ada agency yang memang menampung gitu. I don't know how it works gitu. Cuman aku ngerasa sekarang lebih open karena adanya sosial media. Dan dengan adanya sekarang pandemik, mungkin sekarang tadinya kita film itu channelnya cuman ke bioskop, baru masuk ke OTT. Sekarang banyak banget yang langsung produksi ke OTT dulu dan nggak masuk jalur bioskop. Nah, dengan tidak sengaja, ya maksudnya ini membuka jalur lebih banyak produksi gitu. Dengan lebih banyak produksi, pasti dibutuhkan lebih banyak aktor gitu kan. Yang diperlukan untuk cerita, kebutuhan cerita dan lain-lain. Buat aku sih yang paling aku perhatikan, kalau sekarang kan ya pasti ini juga it happens every time gitu. Kalau ada satu film sukses, genre tertentu pasti semua orang bikin itu. Aku rasa kita perlu lebih diverse dan lebih mendobrak atau lebih berani untuk membuka genre-genre yang lain dan cara director bekerja gitu. Maksudnya tiap director punya stylenya masing-masing. Mungkin industri bisa memberi kesempatan buat mereka explore sehingga terbentuk cara-cara komunikasi lewat film atau film language yang baru, memberikan director itu kebebasan untuk menyuarakan visi misi mereka, lebih berani, dan kita dengan cara seperti itu kita juga bisa lebih tahu market seperti apa sih gitu. Apakah tipe market yang ini cuman yang disuguhin seperti ini? Tapi sebenarnya menurut aku pie-nya gede banget dan pasti banyak, there's a hole in the market that we need to fill. For peculiar actors. Oke, last question. Kalau selain aktris, ada ambisi untuk jadi profesi lain, misalnya produser, sutradara, atau penulis, atau you're very happy being an actress? I'm very happy with my profession as an actress, tapi kalau misal ditanya seperti pertanyaan ini, mungkin profesi lain di dalam industri film yang aku tertarik adalah producer. Okay. Gitu, karena I like meeting people, I like lobbying, I like film festival, mingle, meeting, selling the project. Film festival nih, ketahuan nih. I love film festival. Film festival it's like a playground for me. Okay, well thank you so much. Terima kasih banyak untuk Arifin. waktunya. Semoga sehat selalu, semoga You waras too. selalu, dan semoga kita ketemu di suatu tempat nanti, suatu saat nanti. Ya, and untuk semoga kita ketemu di produksi berikutnya. Amin. Oke, bye bye. Thank you so much ya. Bye, thank you so much. Itu dia Asmara Abigail. Saya belajar sesuatu yang baru hari ini, yang menurut saya sangat menarik, bahwa kalau biasanya saya sebagai aktor, kalau misalnya ada karakter yang saya nggak pahami, ya saya riset sedalam-dalamnya, saya coba cari tahu dan observasi dan lain-lain. Tapi kalau Asmara, dia punya pendekatan yang cukup unik, di mana dia merasa bahwa setiap karakter yang dia peranin itu dia dituntun oleh karakter atau kehidupan yang pernah dia jalani di kehidupan dia yang lain, di masa lalu atau di dimensi lain. So apparently, she's a multidimensional being. That's just fascinating. Kalau kalian suka dengan episode kali ini, like dan subscribe. Kalau kalian ada pertanyaan atau misalnya ada komentar tambahan, langsung komentar di bawah. Dan supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya dari The Industry, presented to you by Oppo, klik tombol lonceng. That's it for today. Thank you to all cinema heads out there. Stay safe, stay healthy, wash your hands. And that's a wrap.